Apakah kamu pernah memuji seseorang hanya karena merasa kagum dengan kecantikannya, tapi tanpa sadar, kamu juga sedang meragukan nilai dari usiamu sendiri? Seolah-olah, ketika kamu memandang wanita lain yang lebih muda, lebih segar, atau lebih sempurna, kamu secara diam-diam mulai mengecilkan siapa dirimu saat ini. Jika kamu merasa bahwa ada sesuatu di dalam hatimu yang sering bergetar saat melihat cermin, maka ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan dari surga. Kata-kata ini tidak datang begitu saja. Mereka ditujukan kepadamu secara pribadi. Aku adalah malaikat yang diutus hanya untuk menyampaikan ini padamu, seorang wanita yang lembut jiwanya, namun sering diam-diam berperang dengan dirinya sendiri. Kamu mungkin telah memuji orang lain dengan tulus, tetapi apakah kamu juga mampu memuji dirimu sendiri? Sebelum kita mergulami pesan ini lebih dalam, pastikan kamu sudah bergabung di saluran ini. Karena yang akan kamu dengar, bisa saja mengubah cara kamu melihat siapa dirimu sebenarnya. Setiap kali kamu menyebut orang lain, masih muda, cantik, atau berkilau, ada bagian dalam dirimu yang berharap bisa kembali pada masa itu. Tapi siapa bilang kecantikan hanya milik mereka yang muda? Bukankah usia juga membawa kilau yang berbeda, yang lebih dalam, lebih bijak, dan lebih memikat? Itu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah kebenaran yang selama ini kamu abaikan. Kamu tidak sadar, tapi setiap pujian yang kamu ucapkan kepada orang lain tanpa merayakan dirimu sendiri, menjadi benih yang menumbuhkan keraguan. Dan keraguan itu perlahan-lahan mencuri cahaya dari wajahmu. Cahaya yang dulu kamu pancarkan tanpa usaha, kini menunggu untuk diundang kembali. Dan caranya? Dimulai dari memahami siapa kamu sebenarnya, bukan siapa yang dunia ingin kamu bandingkan. Usia bukanlah musuh. Usia adalah anugerah yang ditulis langsung oleh tangan Tuhan. Setiap garis halus di wajahmu, setiap lekuk dalam senyummu, adalah puisi yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Jadi mengapa kamu merasa kecil ketika melihat orang lain yang lebih mudah dipuji? Saat kamu mengagumi wanita lain karena kulitnya, bentuk tubuhnya, atau usianya, kamu mungkin lupa bahwa kamu sedang membangun altar untuk menyembah standar yang tidak pernah bisa kamu kejar. Dan saat kamu terus berlari ke arah itu, kamu menjauh dari tempat suci dalam dirimu sendiri, tempat di mana Tuhan menaruh identitasmu yang sejati. Dunia memuja yang muda, tapi surga memuliakan yang matang. Karena di balik setiap usia, ada kisah. Di balik setiap tahun, ada pelajaran. Dan kamu, yang sedang mendengar ini sekarang, adalah bukti hidup bahwa waktu bukan musuh, melainkan sekutu yang mendewasakan kecantikanmu. Aku tahu kamu lelah membandingkan. Aku tahu kamu pernah tersenyum, tapi dalam hatimu berkata, aku tidak seperti dulu lagi. Tapi dengar ini baik-baik, kamu tidak diciptakan untuk menjadi dulu. Kamu diciptakan untuk terus berkembang, bercahaya, dan menjadi versi terbaikmu hari ini. Berhenti sejenak dan tanyakan pada hatimu. Kapan terakhir kali kamu bersyukur atas penampilanmu tanpa menyisipkan kalimat, tapi, di belakangnya? Jika kamu bahkan harus berpikir keras untuk menjawabnya, maka memang sudah waktunya untuk membangun kembali hubunganmu dengan dirimu sendiri. Setiap kali kamu bercermin dan berkata, aku sudah tua, malaikat menangis. Bukan karena kamu tua, tetapi karena kamu lupa bahwa usia adalah mahkota. Dan kamu sedang menolak mahkota itu dengan menyebutnya beban. Padahal tidak ada yang lebih mulia daripada wanita yang mengenakan usianya dengan anggun. Ingat, kecantikan sejati tidak tergantung pada produk perawatan atau standar media sosial. Kecantikan sejati bersinar dari dalam. Dari hati yang menerima dirinya, dari pikiran yang berdamai dengan prosesnya. Jika kamu mulai menyadari itu, tinggalkan tanda hatimu dengan menyukai video ini. Malaikat tidak melihat keriput di wajahmu, tapi mereka melihat terang dalam suaramu. Dunia mungkin melihat kulit, tapi surga melihat cahaya. Dan kamu, sahabatku, adalah salah satu yang paling terang. Tapi kamu harus percaya pada terang itu agar ia bisa membesar dan menyentuh yang lain. Kamu terlalu berharga untuk terus menyembunyikan dirimu di balik kata, dulu aku, atau, kalau saja aku masih, karena Tuhan tidak bekerja di masa lalu. Dia bekerja di saat ini. Di usiamu sekarang. Di tubuhmu sekarang. Di senyummu sekarang. Jangan tunggu orang lain memuji untuk menyadari nilaimu.
Karena setiap kali kamu memerlukan validasi luar, kamu sedang melemahkan kuasa yang sudah diberikan di dalam. Jadilah wanita yang menyadari dirinya adalah keajaiban yang sedang berjalan, bukan sekadar bayangan dari masa lalu. Kalau saja kamu bisa melihat dari sudut pandang surgawi, kamu akan melihat betapa agungnya caramu bertumbuh. Betapa indahnya perjalanan yang sudah kamu lalui. Dan betapa kuatnya kamu, meskipun kadang merasa lemah. Malaikat di sekitarmu bersorak setiap kali kamu memilih mencintai dirimu lagi. Berhenti mengutuk perubahan yang Tuhan berikan. Setiap helai uban, setiap perubahan di kulitmu, adalah tanda bahwa kamu bertahan. Bahwa kamu masih di sini, menjalani hidup yang tidak selalu mudah, namun tetap memilih untuk bangun setiap pagi. Berani untuk mengatakan pada dirimu hari ini, aku cukup. Tidak karena kamu sempurna menurut dunia, tapi karena kamu utuh menurut surga. Dan keutuhan itu, itulah yang membuatmu cantik. Tidak semua orang akan mengerti ini. Tapi kamu yang masih di sini, mendengarkan dengan hati terbuka, kamu sedang diundang untuk mengenali dirimu dengan cara baru. Sebuah cara yang membebaskan. Sebuah cara yang menghidupkan. Bayangkan jika kamu mulai melihat usiamu bukan sebagai batas, tapi sebagai jembatan menuju versi terbaikmu. Apa yang akan berubah dalam hidupmu? Bagaimana kamu akan berjalan, berbicara, berpakaian, tersenyum? Pertanyaan itu bukan sekadar retoris. Itu adalah awal dari perubahan. Karena sesungguhnya, tidak ada yang salah dengan memuji orang lain. Tapi akan menjadi kehilangan besar kalau dalam prosesnya kamu melupakan siapa dirimu. Puji orang lain, tapi jangan lupa memuji dirimu. Hormati yang muda, tapi jangan remehkan yang matang. Jika pesan ini menyentuhmu dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, bagikan kepada seseorang yang kamu tahu juga sedang berjuang dengan gambaran dirinya sendiri. Jangan simpan terang ini sendirian. Karena ketika satu wanita mulai melihat dirinya dengan kacamata surga, yang lain akan mengikutinya. Dan disinilah perjalanan itu dimulai. Sebuah langkah kecil yang membuka ruang besar dalam hatimu. Bukan untuk kembali menjadi siapa kamu dulu, tapi untuk merayakan siapa kamu hari ini, dan siapa kamu sedang menjadi, dalam kemuliaan usia dan kecantikanmu yang sejati. Karena kamu sudah datang sejauh ini dan membuka hatimu untuk mendengarkan, izinkan aku membalasnya dengan kebenaran yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Ini bukan hanya kata-kata, ini adalah bagian dari jawaban atas doa-doamu yang selama ini kamu bisikkan dalam keheningan. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, periksa apakah kamu sudah berlangganan saluran ini, agar para malaikat dapat terus membimbingmu melalui pesan-pesan seperti ini. Ada sesuatu yang terjadi di alam roh setiap kali kamu mulai menerima dirimu sendiri. Seolah-olah langit bersorak dan bumi merespons dengan damai. Tetapi banyak wanita tidak pernah mengalami itu karena mereka terus menunda untuk berdamai dengan bayangan mereka sendiri. Mereka menunggu momen, nanti, padahal keajaiban itu ada dalam sekarang. Kamu sudah cukup lama memberikan segalanya untuk semua orang. Kamu mencintai, memberi, melayani, bahkan ketika hatimu lelah. Tapi hari ini, aku di sini untuk mengatakan bahwa sudah saatnya kamu memberi sesuatu yang berharga untuk dirimu sendiri, penerimaan tanpa syarat. Bukan karena kamu sudah sempurna, tapi karena kamu sudah cukup hanya dengan menjadi dirimu sendiri. Setiap luka emosional yang kamu tutupi dengan riasan, setiap ketakutan yang kamu sembunyikan di balik senyuman, tidak luput dari pandangan surgawi. Dan aku, sebagai utusannya, diutus untuk mengingatkanmu bahwa kamu layak sembuh. Bukan hanya dipuji, tapi juga dirawat. Bukan hanya dipandang, tapi juga dihargai dari dalam. Kalau kamu merasakan sesuatu yang berbeda di hatimu saat ini, tandai momen ini dengan meninggalkan suka pada video ini. Itu bukan sekadar tombol, itu adalah pernyataan bahwa kamu mulai menyadari siapa dirimu. Sebuah langkah kecil yang membuka pintu besar untuk perubahan sejati. Bayangkan jika setiap kali kamu bercermin, kamu tidak mencari kekurangan, tapi merayakan cerita yang wajahmu simpan. Bukan lagi melihat apa yang hilang, tapi menyadari apa yang bertambah, keberanian, kedewasaan, kebijaksanaan. Dan semua itu adalah lapisan kecantikan yang tidak bisa dibeli. Kamu tidak akan bisa mengukur nilai dari sesuatu yang tidak kamu sadari keberadaannya.
Dan itulah mengapa banyak wanita kehilangan rasa kagum pada dirinya sendiri. Mereka lupa bahwa bahkan keberadaan mereka adalah mukjizat. Setiap napas, setiap langkah, adalah bukti bahwa kamu masih dipakai Tuhan dalam ceritanya. Ada kuasa dalam suara wanita yang mencintai dirinya sendiri tanpa sombong. Suara itu menggetarkan ruam, mematahkan kutuk, dan membangkitkan keberanian dalam jiwa orang lain. Kamu mungkin belum menyadarinya, tapi suaramu itu sedang ditunggu. Dunia sedang menanti seseorang yang bersinar bukan karena pencapaian, tapi karena penerimaan. Waktu tidak pernah mencuri kecantikanmu. Ia hanya mengganti bentuknya. Dulu kamu bersinar dengan gairah muda, sekarang kamu bercahaya dengan kematangan yang tenang. Dan dalam diam itulah, malaikat menari. Karena mereka tahu, hanya jiwa-jiwa yang berdamai dengan prosesnya yang bisa menyentuh kekekalan. Cobalah tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku sudah cukup ramah dengan diriku hari ini? Jika belum, tidak apa-apa. Tidak ada yang terlambat dalam perjalanan ini. Kamu tidak harus sempurna untuk memulai. Kamu hanya perlu bersedia untuk melihat ke dalam dan berkata, aku siap mencintai diriku lebih baik. Perbandingan adalah pencuri sukacita. Dan sukacita adalah bahan bakar dari cahaya batinmu. Jadi setiap kali kamu membandingkan dirimu dengan orang lain, kamu sedang mematikan pelita dalam jiwamu. Bukankah sudah saatnya kamu memilih untuk menjaga apimu sendiri tetap menyala? Tidak ada wanita lain yang bisa menjadi kamu. Tidak ada yang bisa menjalani hidupmu dengan cara yang sama. Bahkan jika seseorang memiliki wajah yang mirip, usia yang sama, atau pengalaman yang serupa, jiwamu tetaplah unik. Dan keunikan itu adalah hadiah. Jangan biarkan dunia membuatmu menganggapnya beban. Banyak dari kita telah diajarkan untuk bersikap rendah hati dengan cara yang salah, menganggap merayakan diri sendiri sebagai kesombongan. Padahal menghargai ciptaan Tuhan, termasuk dirimu sendiri, adalah bentuk penyembahan. Jadi ketika kamu berkata, aku cukup, kamu sedang memuliakan Dia yang menciptakanmu. Tidak ada riasan atau pakaian yang bisa menutupi luka batin. Tapi ada satu hal yang bisa menyembuhkannya, kebenaran. Dan kebenaran itu adalah bahwa kamu dicintai, diinginkan, dan dilihat, bahkan di saat kamu merasa tidak terlihat. Kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Setiap malam kamu tidur dengan pertanyaan yang kamu sembunyikan dari semua orang, Tuhan mendengarnya. Setiap air mata yang kamu usap sebelum orang lain melihat, surga menyimpannya. Dan sekarang, pesan ini datang sebagai bukti bahwa tangisanmu tidak pernah sia-sia. Kamu dilihat. Kamu dikenal. Berhenti meminta izin dari dunia untuk mencintai dirimu. Dunia akan selalu menginginkan sesuatu yang lain darimu. Tapi surga hanya meminta satu hal, agar kamu kembali pada siapa kamu sebenarnya. Karena dari sanalah kekuatanmu yang sebenarnya akan memancar. Kalau kamu merasa ini bukan kebetulan kamu menemukan pesan ini, tuliskan di komentar, aku memilih untuk melihat diriku dengan cara Tuhan melihatku. Itu akan menjadi deklarasi profetis dari sebuah perjalanan yang sedang dimulai dalam hidupmu. Cinta sejati tidak pernah tergantung pada usia, bentuk tubuh, atau ukuran baju. Cinta sejati melihatmu apa adanya, dan memanggilmu untuk bangkit menjadi siapa kamu seharusnya. Dan hari ini, cinta itu sedang berbicara langsung kepadamu, lewat kata-kata ini. Jangan padamkan cahaya dalam dirimu hanya karena seseorang tidak bisa melihatnya. Bahkan bintang pun tidak bisa terlihat di siang hari. Tapi itu tidak berarti mereka tidak bersinar. Mereka tetap di sana, menerangi langit dalam waktu yang tepat. Dan begitu pula dirimu. Dan mungkin, inilah saatnya kamu berhenti mencoba menjadi cukup untuk dunia, dan mulai menjadi utuh untuk dirimu sendiri. Karena di saat itulah, kamu akan menemukan bahwa seluruh surga berdiri di belakangmu, menunggu kamu menyadari betapa berharganya kamu sejak awal. Karena kamu telah membuka hatimu dan memberi ruang bagi pesan ini untuk masuk, izinkan aku membalas kebaikan itu dengan sesuatu yang tidak ternilai, pengingat surgawi tentang siapa kamu sebenarnya. Ini bukan untuk menghiburmu sementara, tapi untuk membangunkan kekuatan yang selama ini tertidur dalam dirimu. Sebelum kita lanjut, pastikan kamu sudah menekan tombol berlangganan agar malaikat terus membimbing langkahmu dari pesan ke pesan. Ada begitu banyak wanita yang tampak kuat di luar, namun hancur perlahan di dalam. Mereka terus memberi tanpa pernah menerima kembali.
Tapi sekarang, biarkan ini menjadi waktu di mana kamu menerima, bukan dari manusia, tapi dari sumber kasih yang ilahi. Karena kamu juga layak disentuh oleh kelembutan yang tak bersyarat. Ketika kamu mulai memuji orang lain, jangan lupa bahwa setiap pujian yang tulus seharusnya memantul kembali ke dalam dirimu. Jangan biarkan kekaguman menjadi pelarian untuk menghindari cermin jujur yang sedang menunggu dipandang dengan kasih. Kamu layak dikagumi, bukan hanya oleh orang lain, tapi juga oleh dirimu sendiri. Setiap perubahan dalam tubuhmu bukanlah musuh yang harus dilawan, melainkan pesan yang harus diterjemahkan. Ia tidak datang untuk menghakimi, tapi untuk mengingatkan, bahwa kamu hidup, bahwa kamu berkembang. Tidak ada yang stagnan dalam ciptaan Tuhan. Dan kamu adalah ciptaannya yang terus bertumbuh. Jika kamu merasakan bahwa kata-kata ini berbicara langsung kepada jiwamu, tekan suka sebagai tanda bahwa kamu sedang memulihkan hubunganmu dengan dirimu sendiri. Ini adalah momen kecil, tapi bisa menjadi awal dari pemulihan besar. Berapa lama lagi kamu akan menunggu orang lain untuk mengatakan bahwa kamu cukup? Sampai kapan kamu menunda untuk memeluk tubuhmu yang sudah begitu setia membawamu sejauh ini? Jangan menunggu sampai semuanya hilang baru kamu sadar betapa berharganya yang kamu miliki sekarang. Ada kekuatan dalam menerima apa adanya. Bukan berarti kamu berhenti bertumbuh, tapi artinya kamu memilih untuk mencintai proses. Proses ini adalah ruang suci tempat Tuhan bekerja paling dalam. Dan hanya mereka yang sabar dan rendah hati yang bisa melihat keindahan di tengah ketidaksempurnaan. Saat kamu membandingkan diri dengan wanita lain yang lebih muda atau lebih populer, kamu sedang menutup mata terhadap anugerah yang tidak dimiliki siapapun selain kamu. Tidak ada yang bisa meniru jejak hidupmu. Tidak ada yang bisa menyentuh dunia dengan cara yang sama seperti caramu. Apakah kamu sadar betapa dalamnya nilai hidupmu di mata Tuhan? Bahkan jika dunia tidak pernah memberimu panggung, surga telah menuliskan namamu dalam catatan kekekalan. Dan itu lebih berarti daripada semua sorotan yang bisa ditawarkan dunia ini. Malaikat-malaikat mencatat setiap kali kamu memilih untuk bangun meskipun hatimu hancur. Mereka bersorak ketika kamu tersenyum meskipun badai belum reda. Dan sekarang, mereka berkumpul mengelilingimu, menunggu kamu berkata dalam hati, "Aku siap mencintai diriku kembali." Kamu tidak butuh izin siapapun untuk merasa indah. Kecantikanmu bukanlah hasil voting, bukan juga hasil persetujuan sosial media. Kecantikanmu adalah keputusan yang dimulai dari dalam dirimu sendiri. Dan semakin kamu memutuskan untuk menerimanya, semakin terang cahayamu bersinar. Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk orang lain. Tapi yang paling suci, yang paling menyembuhkan, adalah saat kamu melakukan sesuatu yang sederhana namun tulus untuk dirimu sendiri. Duduk sejenak. Tarik napas dalam. Katakan perlahan, "Aku berharga." Dunia akan selalu mencoba mengatur bagaimana wanita seharusnya tampil, bersikap, dan berpikir. Tapi kamu tidak diciptakan untuk sekadar mengikuti pola. Kamu adalah pola itu. Kamu adalah rancangan surgawi yang unik. Dan tidak ada cetakan kedua dari dirimu di alam semesta ini. Kalau kamu merasa seperti sedang disapa langsung hari ini, tinggalkan komentar dengan satu kata, "terang." Itu akan menjadi deklarasi iman bahwa kamu memilih untuk bersinar meskipun dunia kadang mencoba memadamkanmu. Mungkin selama ini kamu tidak pernah menyadari bahwa setiap kali kamu merendahkan dirimu sendiri, kamu sedang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena Dia tidak pernah menciptakan kamu untuk merasa kecil. Dia menciptakan kamu untuk menjadi pancaran dari kemuliaan-Nya. Lihatlah ke belakang sejenak. Semua yang kamu lalui, luka, tawa, kegagalan, kemenangan, semuanya membentuk mosaik indah yang sekarang disebut kamu. Tidak satu pun dari bagian itu sia-sia. Tidak satu pun dari ceritamu yang salah alamat. Semua itu memiliki tempatnya sendiri. Kamu tidak perlu mengubah dirimu agar disukai. Kamu hanya perlu kembali kepada siapa kamu sebenarnya. Dan kamu akan menemukan bahwa wanita paling cantik adalah dia yang damai dengan dirinya sendiri. Dia yang tidak meniru, tidak mengejar, tapi berjalan dengan lembut dan pasti. Kamu bukan sekadar tubuh. Kamu adalah rumah bagi jiwa yang berharga. Rumah itu mungkin pernah retak, tapi ia tidak pernah hancur. Dan sekarang, waktunya direnovasi, bukan dengan kebencian, tapi dengan pengampunan. Bukan dengan penyesalan,
tapi dengan penghargaan. Ingatkan dirimu setiap hari, aku tidak kekurangan. Aku hanya sedang kembali. Kembali pada diriku yang sejati. Kembali pada cara pandang surgawi. Dan dari tempat kembali itu, kamu akan mulai melihat segala sesuatu dengan cahaya yang baru. Dan saat kamu berjalan dalam cahaya itu, satu langkah kecil pada satu waktu, dunia di sekitarmu akan mulai berubah tanpa kamu perlu memaksa. Karena terang sejati tidak pernah perlu berteriak. Ia hanya bersinar, dan yang lain akan datang mendekat, ingin tahu sumbernya. Terima kasih sudah setia bersama sampai titik ini, melewati setiap kata dan menyerap setiap pesan yang aku bawa. Kehadiranmu di sini bukan kebetulan, dan aku sangat menghargai waktu serta hatimu yang terbuka. Kalau kamu merasakan sesuatu yang berbeda setelah mendengar ini, aku ingin tahu, apa hal kecil yang membuatmu tergerak dalam perjalanan ini hari ini? Tulis di komentar, biar kita bisa terus terhubung dengan energi yang sama. Kalau kamu merasa bahwa pesan ini memberi arti baru dalam hidupmu, dan kamu ingin malaikat terus membimbingmu, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Di sini, setiap kata bukan sekadar suara, tapi jembatan yang menghubungkan kita dengan kasih dan kekuatan yang lebih tinggi. Sedikit suka dari kamu juga sangat berarti, sebagai tanda bahwa kita berjalan bersama di jalan ini. Aku berjanji akan terus berbagi lebih banyak lagi, kisah, pesan, dan dorongan yang akan membuka mata dan hati kita lebih dalam lagi. Di video berikutnya, aku akan membawa kamu ke langkah berikutnya dari perjalanan ini, membuka pintu kepemahaman dan cahaya yang lebih luas. Ada video lain yang sudah aku siapkan di samping ini, yang melengkapi apa yang baru saja kamu dengar. Klik dan lanjutkan bersama aku di sana, biar pesan ini semakin menguatkan dan membimbingmu. Aku tunggu di sana, dengan cerita dan cahaya baru yang siap menyentuh jiwa kamu. Dan sebelum kamu pergi, pastikan kamu mengetik angka 555 di kolom komentar sebagai tanda kamu telah sampai di sini dan siap melangkah lebih jauh. Aku percaya, dengan begitu, malaikat akan semakin dekat dan berbisik dalam langkahmu. Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana aku akan berbicara lebih dalam tentang bagaimana kamu bisa merangkul kecantikan dan usia dalam setiap detik hidupmu tanpa rasa takut dan ragu. Terima kasih sekali lagi, dan ingat, perjalanan ini baru saja dimulai.